Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf dulu Bu ya, dengan ini benar dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Dua Sawang ya, Iya benar Pak. dengan Ibu Noni SPD MPD ya. Iya Pak. Belum MPD Pak ya, masih SPD. Tapi akan diproses. Iya, insya Allah. Begini Bu, tujuan kedatangan saya hari ini di tempat sekolah Ibu, yang pertama untuk memenuhi tugas saya dalam guru penggerak. Jadi dalam program ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah 1, 2, sampai 3 orang kepala sekolah. Jadi ibulah yang salah satu termasuk yang terpilih kepala sekolah yang kami wawancarai pada hari ini. Ya. Bagaimana Bu bersedia untuk kita wawancarai hari ini? Ya Pak, alhamdulillah bersedia. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, dengan lamanya waktu Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 12 Sawang ini, mungkin Ibu pernah mengalami permasalahan-permasalahan atau permasalahan yang kecil ataupun yang besar. Itu pasti ada permasalahan. Cara Ibu menanggapinya itu bagaimana Bu? Yang pertama, kalau misalnya ada masalah itu pengambilan keputusan itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Sehingga keputusan diambil dapat dipertanggungjawabkan. Jadi terus Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kalau mengenai dilema etika, itu kita lihat dulu pengertiannya dulu ya. Tentang pengertiannya ya. Dilema etika itu situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral itu merupakan sesuatu yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar ataupun salah. Jadi begini Bu, yang seterusnya kan selama ini kan bagaimana Ibu cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama kita lihat dulu cara mengidentifikasi masalah. Cara mengidentifikasi masalahnya ya. Membuat daftar fakta yang relevan. Kemudian mengidentifikasi pihak terkait dilema tersebut. Pihak yang terkait ya. Dan Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Kalau langkah-langkahnya, yang pertama mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang kita lihat tadi, apakah itu situasinya benar apa dilema etika ataupun rujukan moral. Yang kemudian pengujian benar ataupun salah. Yang ketiga kemudian paradigma benar lawan benar. Kemudian yang terakhir melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan satu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektifnya yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, mengumpulkan data-data yang relevan dan akurat ya. Yang akurat dengan situasi yang terjadi di sekolah tersebut. Jadi terus apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal
untuk menyesuaikannya bentuk, kalau memang ada bentuk, dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya, kalau menurut saya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu tidak dilakukan dengan jadwal. Tidak dilakukan dengan jadwal ya? Ya, dilakukan saat terjadi permasalahan. Meskipun tidak selalu langsung dibuat keputusan, namun dalam membuat keputusan dilakukan banyak pertimbangan dan harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan kita harus musyawarahkan dulu. Musyawarah ya. Semoga jangan kita ambil keputusan sendiri-sendiri gitu Pak. Berarti harus kerjasama yang efektif. Semoga keputusan yang kita ambil itu secara bermusyawarah bisa kita mengimplementasikan dengan baik pula ya. Jadi terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan satu keputusan dalam kasus-kasus delima etika? Yang selama ini yang membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama dengan wakil kepala sekolah, wakil itu ya. Kemudian dengan guru dan juga pihak-pihak yang lain, termasuk masyarakat. Ya, masyarakat sekitar kita. Itu juga yang membantu dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan delima etika? Ya, karena menurut saya pembelajaran yang dapat saya ambil adalah bahwa setiap keputusan yang diambil mempunyai konsekuensi dan diperlukan juga keberanian untuk melakukannya. Dan juga dalam setiap masalah yang kita hadapi harus kita musyawarahkan. Karena di sini kami sebagai kepala sekolah di sini menjadi kepala sekolah itu ibarat menjadi orang tua dari banyak anak. Dengan berbagai karakter, maka yang diperlukan bukan hanya kecerdasan secara kognitif saja, tetapi kepala sekolah itu juga harus mempunyai kemampuan sosial emosional yang lebih baik. Itu saja Pak. Terima kasih Bu. Jadi kan yang intinya berarti kan kita hidup di dunia ini pasti ada masalah pasti ada masalah ataupun yang Ibu hadapi, apakah itu masalah delima etika ataupun butuhkan moral ya. Jadi Bu, saya rasa Bu cukup waktu kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya yang telah Ibu berikan. Semoga apa yang telah kita wawancarakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Doain Bu, doakan kami semoga kami lolos dalam guru penggerak Bu. Amin ya. Saya mendoakan semoga Bapak akan menjadi seorang guru penggerak yang bisa menggerakkan bukannya diri sendiri, juga bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Amin. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya minta permisi dulu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftahudin, kedatangan saya ke sini berarti saya yang pertama Pak begini Pak. Tujuan saya kemari hari ini yang pertama untuk memenuhi tugas saya dalam guru penggerak Pak ya. Jadi dalam program ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah 1, 2, sampai 3 orang Pak. Jadi salah satu Bapak lah yang terpilih yang kami wawancara pada hari ini Pak Miftah. Bagaimana Pak? Bersedia Pak? Bersedia dan siap insyaallah. Alhamdulillah, berarti Bapak bersedia untuk kita wawancarai pada hari ini Pak ya? Siap. Jadi begini Pak, dengan lamanya Bapak menjadi kepala sekolah di tempat pendidikan ini, pasti ada beberapa permasalahan yang mengalami
ataupun permasalahan yang kecil atau beberapa masalah yang besar itu bisa kita atasi dengan yang baik, Pak ya. Ya. Nah, Bapak, begini, Pak, karun begitu lama karun waktunya, yang begitu lama, walaupun masalah itu kecil ataupun besar, kita bisa mengidentifikasinya tuh, Pak ya. Ya. Jadi kira-kira Pak, masalah yang Bapak hadapi selama ini, masalah apakah itu masalah D5 etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak ini, Pak? Nah, insya Allah yang namanya sebuah organisasi atau perkumpulan Pasti ada permasalahan. pasti ada permasalahan. Iya, ya. Namun kalau kita tinjau dengan keadaan anak-anak sekarang, Iya. itu lebih besar menjurus kepada D5 etika. D5 etika, Pak. D5 etika. Berarti memang di setiap pendidikan, di setiap tempat masyarakat, di tempat pendidikan pasti ada timbul permasalahan. Ya. Berarti yang terjadi di sini mungkin banyak dihadapi dengan D5 etika, Pak ya. D5 etika. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral, Pak? Begini, yang namanya kita orang yang dituakan, Jadi duakannya, ya tentunya kita harus terlebih dahulu mengenal, kan? baik yang menyangkut dengan siswa, siapa siswa itu, Iya. kemudian baik yang menyangkut dengan rekan guru, Iya. siapa guru itu, Iya. sehingga apapun permasalahan yang dihadapi, baik masalah keluarganya ataupun masalah pendidikannya, kalau kita sudah mengenal mereka, insya Allah kita bisa mengidentifikasi kalau memang dia mempunyai sebuah masalah. Iya, berarti ya intinya tadi waktu kita mengambil satu keputusan itu secara efektif, Pak ya. Iya, iya. Keputusan yang dibuat dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan baik pula, Pak ya. Iya, betul. Jadi selama Bapak ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan ataupun satu keputusan di sekolah yang Bapak pimpinkan, Ya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak. Tentunya dalam mengambil sebuah keputusan itu Iya, kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. pendekatan, Pak ya. Pendekatan terlebih dahulu, Iya. kemudian kita mencoba menelusuri tentang permasalahan yang ada dihadapi, Yang terjadi yang pada saat terjadi, itu. yang terjadi, sehingga dalam mengambil suatu kesimpulan itu tidak terjadi kesalahan yang fatal. Iya. Yang namanya manusia, siapa sih yang tidak mempunyai kesalahan, Iya, yang punya permasalahan? Iya, iya, iya. Bisa terjadi, kita mencari solusinya, Pak ya. Ya, ya. Terus begini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini di tempat Bapak ini, Pak? Ya, terutama tentunya kita tidak menginginkan terjadi suatu masalah. Suatu masalah. Ya, sehingga kita di sekolah ini membuat terlebih dahulu norma-norma yang bisa meminimalisir terjadinya masalah. Terjadi masalah. Sehingga kalaupun terjadi masalah dapat bisa selesaikan. Ya, intinya kita setiap satu organisasi ataupun satu wadah ini mempunyai aturan atau norma-norma yang harus kita jalankan bersama. Aturan-aturan Ya. harus buat dulu, Pak ya. Ya, ya. Kita buat aturan dulu. Ya, berarti kita harus mematuhi segala Ya. peraturan yang telah kita buat bersama, Ya. dan yang kita sepakati bersama, Pak ya. Ya, ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan satu keputusan pada kasus-kasus D5 etika, Pak? Nah, kalau menurut saya itu langkah yang efektif adalah pendekatan dan musyawarah. Pendekatan musyawarah. Pendekatan dan musyawarah itu Musyawarah. bagi yang mengalami masalah. Yang masalah, Ya. berarti kita mendekatkan, Ya. berarti bermusyawarah dalam pendekatan itu di dalam satu forum itu berarti kita harus bermusyawarah. Ya. Timbullah, lahirlah segala Ya. peraturan yang ada di situ, Pak ya. Ya, betul. Nah, kemudian
hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-halnya apa ya? Ya, ya. Ya, yang namanya etika, Pak. Kalau berbicara mengenai etika itu kan sangat rentan terjadi. Iya, sangat terjadi, Pak. Baik itu terjadi siswa dengan siswa, Iya. guru dengan guru, atau guru dengan wali siswa. Iya. Namun kita selaku orang yang dituakan di sini Iya. harus sangat-sangat bijak dalam Mengambil satu keputusan. sebuah keputusan. Kita berarti harus menimbang dulu, Pak. Menimbang dulu. Jangan langsung kita mengambil Ya, jadi- patokan begini ya. Ya, kita jangan lalu membuat sanksi-sanksi dengan terburu-buru. Iya ya, tepat sekali Pak ya. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kejadiannya itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada tempatnya, dalam bentuk apa, prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Ya. Sebenarnya untuk hal-hal permasalahan Yang sedemikian itu tidak membutuhkan jadwal. Tidak boleh, Pak. Dan bila ada hal permasalahan tentang etika, Iya. itu tidak bisa kita tunda, harus segera diselesaikan. Iya, Pak. Jadi dengan sendirinya saya di sini tidak pernah membuat jadwal untuk mempermudahkan atau menyelesaikan suatu masalah. Bila Oh. ada masalah langsung diselesaikan. Iya, Jadi berarti- jangan sampai merembet keluar. Iya, berarti lebih cepat, Lebih cepat lebih baik. bagus Pak ya. Ya. Menjada wajada ya. Ya. Siapa cepat lebih dapat, itu Ya, yang betul. tepat Pak ya. 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 Terima kasih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Karena saya di sini Seperti yang tadi orang yang dituakan, Pak ya. ya, orang yang didoakan tentunya rekan guru ini sangat menghargai. Assalamualaikum Pak Emnur. Waalaikumsalam. Udah lama kita nggak berjumpa Pak ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Bapak udah lama jadi kepala sekolah di sini Pak ya. Di sini sudah lebih kurang 6 tahun. 6 tahun ya. Ya dengan Bapak merangkap juga ya sekalian KGI di sini Pak ya. Ya benar. Alhamdulillah. Jadi begini Pak. Kedatangan saya hari ini tujuannya saya untuk kemari yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas saya dalam guru penggerak Pak ya. Ya. Jadi di dalam program ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah 1, 2 sampai 3 orang ya Pak. Ya. Jadi Bapaklah salah satu yang terpilih kepala sekolah yang kami wawancarai pada hari ini Pak. Ya. Bagaimana Pak, bersedia Pak untuk kami wawancarai hari ini? Alhamdulillah bersedia. Alhamdulillah. Dengan lamanya waktu Pak kan kita bisa menjadi Bapak kan udah lama menjadi seorang kepala sekolah dalam mengikuti peraturan yang ada di sekolah ini. Adapun beberapa permasalahan mungkin dalam mengambil suatu keputusan Pak ya. Ya. Nah Bapak begini Pak, dalam kurun waktu yang lama begitu walaupun mungkin ada sedikit masalah kecil ataupun besar, terus kita bisa mengidentifikasikan tentang masalahnya Pak ya. Ya. Jadi yang pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di tempat pendidikan ini, gimana ya? Bagaimana kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jika kasus sedang menyelesaikan masalah, Iya ya Pak. di dalam mengambil keputusan atau sebuah masalah harus yang terjadi di suatu tempat Ya. untuk kita hadapi dengan cara yang bijak, Iya. yang merupakan situasi dalam mengambil keputusan yang baik dan efektif. Iya. Itu yang
kami ambil dalam setiap ada permasalahan di tempat kami. Berarti harus mengambil secara efektif ya. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama salah ataupun yang mengandung nilai-nilai kebijakan Pak. Nilai kebijakan kami lakukan dengan secara musyawarah. Musyawarah Pak ya? Secara kekeluargaan. Iya Pak. Dalam mengambil suatu keputusan di sekolah, sementara untuk kasus-kasus di antara lain ada dua kepentingan, seperti dibilang tadi ada kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan yang benar dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan cara yang baik juga. Dengan cara baik juga. Ya. Berarti kita dalam mengambil keputusan itu berarti kita mengimplementasikan dengan cara baik Pak ya. Cara baik. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Iya. Kita panggil kedua-duanya. Kita panggil kedua-duanya ya. Karena sama-sama kepentingan. Iya. Di sana kepentingan itulah peran kepala sekolah dalam mengambil satu keputusan dengan sangat cermat. Oh iya. Tidak ada menyakiti di antara satu yang lainnya. Di antara si A yang salah atau si B Pak ya. Salah. Berarti kita manggil keduanya Pak ya. Keduanya secara dan kita nasihati dan kita beri nasihat, kita beri Motivasi, Pak. kepada mereka Ya. agar mereka tahu ini. Iya Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan kasus-kasus delima etika Pak? Kami harus mengenal dulu. Mengenal dulu Pak. Mengenal dulu bahwa ada nilai berbarengan dan menemukan suara yang terlibat dalam situasi tersebut serta biasa mengajukan benar atau salah dalam pengajuan para bersama dengan Dewan Guru, dan kami berembuk untuk mencari solusi yang terbaik. Bermusyawarah Pak ya. Bermusyawarah. Oh ya. Berarti yang kelima Pak kan, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tentangan dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus delima etika Pak? Hal apa saja? Ya. Tadi kalau setiap sekolah itu banyak hal dan banyak kasus. Antara sekolah A dan sekolah B itu berbeda. Oh berbeda. Apa yang kita hadapi di sekolah sini mungkin di sekolah ini tetap berbeda. Cuma dalam mengambil suatu keputusan pada suatu dalam dilema ekstra seseorang, kita harus mengenal dulu di mana dan bagaimana baru kita mengambil satu keputusan. Keputusan yang tidak memberikan perlindungan tadi antara satu dengan yang lainnya. Iya Pak. Jadi terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada bentuk tempat penyelesaian yang lain, bentuk apa Pak, prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Memang jadwal tertentu tidak ada. Tidak ada Pak. Kapan ada jadwalnya? Di mana ada kasusnya? Di mana ada kasusnya? Berarti kita setelah kita ada kasus, kita lihat dulu. Baru kita jadwalkan. Dan baru kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau memang sudah terjadi kasus baru kita ambil Pak ya. Tapi kalau kita buat jadwal, memang sudah terencana. Kasus. Takutnya timbul kasus lagi Pak. Terus di mana ada kasus baru kita. Ngerti Pak. Jadi Pak, selanjutnya kan adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan satu keputusan dalam kasus-kasus delima etika tersebut Pak? Ada Pak. Ada yang membantu maksudnya. Iya. Yang membantu kami bersama berebut kepada Dewan Guru. Semua Dewan Guru yang ada di pimpinan Bapak ya. Habis itu kita juga melibatkan stakeholder ya. Ada komite sekolah. Iya. Karena kita ini dari masyarakat untuk masyarakat, dari rakyat untuk rakyat. Kenapa kami libatkan itu? Karena itu udah pulang dari rakyat.
Nanti setiap permasalahan di sekolah kami dulu bersama dengan guru, nggak akur semua kita. Nah itu perlu kita panggil komitenya, kita musyawarahkan. Oke, bagaimana jalan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan kasus ini kita selesaikan, timbul kasus yang baru, itu tidak selesai. Kasus ini itu tidak timbul lagi yang lain. Jadi dalam Bapak dalam mengambil satu keputusan berarti secara efektif Pak ya, keputusan yang kita buat dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan kita implementasikan pula dengan cara baik Pak ya. Iya. Berarti jadi begini Pak. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak yang dalam mengambil suatu keputusan dilema etika Pak? Itu kita menganalisa dan menganalisasi kasus-kasus, menyelesaikan kasus setiap ada kasus. Seperti saya bilang tadi, kita menyelesaikan suatu kasus ini, jangan timbul kasus yang lain. Dan dalam setiap pengambilan kasus, menyelesaikan satu masalah, jangan ada yang tersakiti. Maka disinilah perlulah kita bermusyawarahkan dengan segenap guru-guru yang ada di sekolah dan lingkungan, bisa kita laksanakan dengan baik dan tidak ada timbul efek untuk di kemudian hari. Dan kita harapkan selesai kasus ini sudah selesai, tidak ada lagi timbul kasus dengan masalah merembet masalah ini. Tapi kalau ada kasus-kasus ke depan, kita tidak menolak. Jangan bertubi-tubi Pak ya. Terima kasih Pak atas wawancara yang telah Bapak meluangkan waktu untuk saya. Saya rasa Pak cukup waktu kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya yang telah Bapak berikan. Semoga apa yang telah kita wawancarakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Pak ya. Pak doakan kami Pak ya, semoga kami lolos dalam guru penggerak tahun ini Pak. Insya Allah, mudah-mudahan nantilah anda di calon pemimpinnya akan datang. Ya, terima kasih Pak. Kalau begitu saya minta permisi Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.